Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam usianya yang masih muda, dia sudah masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Dan dia juga berada di belakang sukses Joko Widodo untuk menjabat sebagai presiden kedua kalinya. Dan yang menarik, belakangan dia menjadi menteri dan kebijakannya sering menimbulkan kontroversi. Siapa dia? Mari kita sambut Erick Thohir. Ini manggilnya apa? Bapak, Bang, Bung. Ini susah nih sekarang. Nama aja lah. Oke, gini aja kita panggil Bung supaya Indonesia banget. Oke, Siap. silakan duduk Ya. Bung Erick. Nah, ini baru beberapa bulan memimpin Kementerian BUMN sudah huru-hara. Kata orang bersih-bersih BUMN. Jadi wah gila, banyak sekali orang yang kemudian diberhentikan, diganti, dirotasi dan seterusnya. Ini menimbulkan banyak sekali ya pro dan kontra. Ya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, ini kan semua orang bilang oh ini lagi bersih-bersih BUMN. Apakah itu artinya selama ini memang betul rumors bahwa BUMN ini kotor dan banyak orang yang korup? Ya. Sejak awal saya diberi amanah oleh Bapak Presiden, ini saatnya BUMN juga harus dilakukan efisiensi, transparansi, dan juga harus bisa bersaing walaupun tidak menjadi menara gading sehingga ekosistem daripada ekonomi sendiri kolaps. Karena itu saya sejak awal menawarkan transformasi yang ada di BUMN. Di transformasi yang kita lakukan, kita membuat map. Ada 4 kotak. Mana BUMN yang memang sudah sehat dan siap berkompetisi di market? Oke. Mana BUMN yang 50-50 walaupun dia ekonomi power tetapi dia public service-nya tetap besar. Lalu ada BUMN yang memang sangat public service. Nah justru kalau untung aneh. Nah itu kan. Nah, Oke. lalu di mapping yang terakhir tentu BUMN yang sudah tidak kompetitif yang harus diperbaiki. Nah dengan 4 mapping ini jadi kita mengambil kebijakannya fair. Tidak karena like or dislike. Oke. Dan KPI-nya juga fair buat yang menjalankan. Nah itu nomor 1. Nah lalu kita iringi juga kalau sudah di mapping dan sudah berjalan hari ini, BUMN harus fokus kepada core bisnisnya, jangan palu gada. Apa-apa lu mau, gua ada. Akhirnya pengusaha daerah, pengusaha kecil ya terdampak. Fokusnya itu kita utamakan. Misalnya contoh, kalau kita bicara awalnya klaster di BUMN itu sangat banyak, ada 27 klaster, semuanya mau. Kita kecilkan sekarang menjadi 12 klaster. Contoh, dulu yang namanya klaster kesehatan saja itu berdiri sendiri-sendiri. Tapi sekarang kita sinergikan. Di bawah klaster kesehatan yang ada value change-nya itu ada Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, dan rumah sakit. Nah rumah sakitnya yang tadinya dimiliki Pertamina, dimiliki Pelindo, ya bukan ahlinya, kenapa tidak dikonsolidasi menjadi fokus di rumah sakit saja. Nah ini kan jadi value change yang sehat. Dan tentu mereka punya KPI-nya. Lalu kita bicara juga misalnya yang namanya baru saja klaster pariwisata dan pendukungnya. Sudah dirapatkan oleh Presiden, disetujui, kita mensinergikan yang namanya airport, penerbangan, hotel Indonesia, dan tujuan wisata seperti Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, tambah didukung juga retailnya untuk UMKM. Nah ini value change. Di poin nomor 3, BUMN juga harus berinovasi. Ini era COVID-19 ini memaksa
perubahan lebih cepat. Nah, karena itu diinovasi menjadi KPI juga pemimpin BUMN. Keempat, lebih sulit lagi. Selama ini yang namanya investasi di BUMN ini ada yang penugasan, ada yang investasi tidak jelas. Penugasan banyak sekali yang dilakukan BUMN, bikin jalan tol, bikin airport, bikin ini, itu penugasan. Iya. Karena itu kita harus jelas juga KPI-nya dalam penugasan itu. Walaupun itu bukan core-nya ya. Nah, ini yang kita mau kembalikan, harus ke poin nomor 2, harus sesuai dengan core-nya. Oke. Karena kalau enggak nanti ada loophole kesempatan daripada pemimpin yang ada di BUMN bilangnya ini penugasan. Saya tidak mau. Semua penugasan harus clear dari awal dan bisnis prosesnya harus clear. Tidak boleh karena penugasan jadi project base. Kebayang nggak? Kita bikin smelter, listriknya belum ada. Beli blast furnace di Krakatau Steel, nggak jalan. Nah, project akhirnya tend to korup. Itu yang kita lakukan harus melalui bisnis proses yang benar. Benar. Kita harus sepakati rugi atau untung dari awal. Oke, jadi ini temuan-temuan Anda ketika pertama kali ditunjuk jadi menteri. Iya. Lah kalau konteksnya kemudian bersih-bersih tadi ada yang bilang bahwa Ya. ini Nah, ini yang poin nomor 5, Oke. membangun tim. Tim yang ada di BUMN sekarang itu aja. Dari sini pindah ke sini, tidak salah, mereka bagus. Tetapi tidak ada salahnya talent pool-nya kita lebarkan dong. Dan ada role of the game-nya di talent pool itu. Misalnya 15% mesti perempuan, 5% di bawah anak umur 40, ya. Gimana para pemimpin harus jadi mentor yang baik, bagaimana hubungan komisaris dan direksi harus berjalan dengan baik, tidak bisa komisaris rasa direksi, tidak bisa direksi tidak mau diawasi komisaris. Ini rule of the terjadi. game. Itu Nah, terjadi selama ini. karena tadi 5 poin ini kalau kita jabarkan dari awal lebih enak menilainya. Jadi penilaian itu tidak like or dislike. Jadi kalau Anda mengganti pimpinan BUMN bukan berdasarkan laporan bahwa dia ini korup, dia ini jahat, dia kotor gitu, tidak ya? Ada, tapi harus fact Oke. gitu. Kita nggak boleh, mohon maaf, suuzon, oh ini orang, harus kita lihat cari fact-nya. Oke. Nah ini yang memang ya mohon maaf kalau ternyata mayoritas ada pergantian karena KPI-nya tidak terpenuhi, akhlaknya dipertanyakan. Nah ini menarik, Nah, akhlaknya. kita ganti. Karena apa? Dengan 5 poin sendiri kalau hatinya nggak bersih ya sama aja. Sebelum Anda ditunjuk jadi menteri, ini pertanyaan banyak orang dan Ya. masih ada sampai hari ini. Anda kan pengusaha, punya proyek nggak dengan BUMN, Ya. perusahaan-perusahaan pemerintah? Alhamdulillah, itu yang saya sampaikan ke Bapak Presiden sejak awal. Ketika Bapak Presiden memberikan amanah, saya sejak awal bilang, Pak, yakin sama saya. Nanti konflik of interest loh. Enggak, selama ini Pak Erik sudah buktikan di Asian Games atau di TKN, Pak Erik bisa menjaga konflik of interest itu. Di Asian Kalau Games kita- apa yang Anda jaga? Wah, kalau di Asian Games kan itu Asian Games ya, bisnisnya saya. Bisnis olahraga. Tapi IO-nya bisa saya. harusnya. Iya bisa, membangun infrastruktur saya ngerti, orang saya ngebangun stadium di luar negeri di Washington, ya kan? Nah, tetapi kan jelas tidak boleh kita terjebak. Ketika kita diberi amanah, yang harus kita jaga tadi kitanya dulu. Jangan bicara orang, tapi kitanya sendiri Tidak berakhlak. tidak melakukan percontohan yang baik, ya kan? Bahkan memanipulasi daripada jabatan itu. Oke, menarik. Tapi belum tuntas tadi. Ya. Jadi ada atau tidak bisnis dengan BUMN? Pasti ada. Oke. Kakak saya Iya. punya bisnis dengan BUMN, membangun power plant Batang Oke. bersama PLN, Iya. tapi dulu sebelum saya menjabat. Oke. Pasti ada. Jadi langkah apa Tapi yang bukan sesuatu yang hari ini lalu dapat Dimulai. kerjaan. Oke. Ini kalau jujur, Oh. ya.
itu yang memberatkan kita sebagai pengusaha juga. Dengan kita duduk di sini nggak bisa dagang, ya nasib. Itu yang kita bicarain di keluarga, terutama terus terang, kakak saya juga awal ngeluh, wah Keberatan. Dek, lu jadi, Gua kita nggak mati. bisa bisnis konflik of interest. Ya udah saya bilang emang nasibnya mungkin garis tangannya. Jadi ini pengorbanan bukan seorang Erick Thohir aja, tapi seluruh keluarga ini berkorban Berat, berarti ya. terus terang berat. Tunggu dulu, Presiden udah percaya ya. Tapi bagaimana Anda sendiri untuk menghindari konflik itu, apa yang Anda lakukan ketika ditunjuk jadi menteri? Saya selalu percaya bahwa saya itu bisa sukses karena 3 hal. Satu, memang dari diri saya sendiri tadi pakai hati. Kedua, saya membangun tim. Yang ketiga, lillahi ta'ala. Nah, itu aja. Ketika Anda memutuskan satu kebijakan dan kemudian itu mengakibatkan seseorang, 2 orang, 3 orang, berapa orang harus berhenti, ada nggak perasaan bersalah? Bung Erick, kita lanjutkan. Konkretnya apa yang Anda lakukan ketika akhirnya serah terima jadi menteri dengan usaha-usaha ini? Kan dengar kabar bahwa Anda meninggalkan jabatan-jabatan komisaris di beberapa tempat udah tinggalkan. Ya. Tapi ini kan tidak memutus juga kepentingan-kepentingan, misalnya dengan bisnis keluarga atau bisnis Anda pribadi. Nah, bagaimana dalam perjalanan itu Anda menjelaskan kepada saudara dulu? Karena nanti ada teman-teman juga nih yang merasa marah Saudara juga. alhamdulillah oke. Temen yang berat. Ah, coba saudara dulu. Saudara ini awal-awalnya jengkel Kebetulan juga. saya keluarga kecil. Oke. Jadi hanya Boy dan kakak saya Rika. Jadi oke lah. Oke, 3 bertiga. Dan alhamdulillah kan bapak ibu saya juga selalu mengajarkan ke kita bahwa uang bukan segalanya. Tetapi nama baik penting, kepercayaan orang penting. Alhamdulillah keluarga kita rukun. Tiap hari Minggu masih makan. Kecuali sekarang karena COVID. Ibu saya 80 jadi agak Semua menghindar, hati-hati anak-anak kasihan. ya. Tapi selama ini kita setiap hari Minggu makan, kita dekat. Oke, jadi gitu. hubungan keluarga ini Alhamdulillah dekat sekali keluarga ya. komit. Semua pengusaha ya. Semua pengusaha. Akhirnya bisa menerima bahwa Walaupun Anda- ngeluh. Oh ya, ngeluh tapi menerima Dan juga ibu ya. saya Ini juga, amanah. ibu saya yang paling ngeluh. Kenapa? Ya, ibu saya memang kurang suka politik. Oke, jadi Ya, Anda kebetulan masuk keluarga ke kita situ. kan dibesarkan keluarga pengusaha. gitu. Oke. Dan itu saya sampaikan ke Bapak, Pak, ibu saya begini-begini. Saya sangat terbuka dengan Bapak Presiden karena saya nggak mau mengecewakan beliau, ya, dan saya juga tidak mau mengecewakan banyak orang. Karena itu ya saya harus berbuat terbaik. Gitu. Oke. Teman-teman yang susah. Banyak orang membayangkan ini. Nah, ini mungkin konfirmasi ya. Erick Thohir kan temannya banyak pengusaha. Banyak banget. Nah, ketika dia mengambil kebijakan yang berkaitan dengan BUMN, di mana BUMN ini punya relasi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teman-temannya. Nah, bagaimana Anda ketika mengambil kebijakan, apakah ada pertimbangan, aduh ini teman gue bakal susah hidupnya nih kalau gue ambil kebijakan ini. Ada nggak pertimbangan seperti itu? Kalau boleh jujur, ada teman-teman yang kecewa sama saya hari ini. Kenapa kecewa? Ya karena saya jelaskan kepada mereka, policy yang saya lakukan ini tidak bisa berdasarkan individu kepentingan. Tapi policy yang baik untuk tadi, yang lebih besar. Contoh misalnya, bagaimana saya meminta, ya, BUMN-nya dulu nih, bukan temennya. Iya. Bahwa tender di BUMN tidak boleh saling tender, saling tunjuk. Tidak, kalau tidak bisa punya ekspertis atau barangnya. Itu satu, di BUMN. Di pengusaha juga saya bilang, saya udah bikin statement waktu itu jadi pembicara di sebuah forum. Ketika saya coba perbaiki teman-teman di BUMN, dengan KPI yang jelas, yang dibilang raja-raja kecilnya, mohon maaf, ya nggak ada maksud apa-apa, tapi juga banyak tergantikan. Tetapi di lain pihak saya bilang jangan juga teman-teman swasta akhirnya ngakalin BUMN-nya. Gimana Anda menyampaikan ke teman-teman Saya seperti itu? terbuka sampaikan bahwa kalau ada kebijakan yang kurang, ya tidak
selama kebijakannya ini benar bermanfaat buat lebih besar ya. Jadi bukan Iya, hanya kepentingan lebih satu deal besar. ya. Nah, ini yang saya harapkan mereka lakukan dengan baik. Semarah apa teman-teman Anda pada kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka? Ya ada yang mungkin hubungannya baik, ya tapi nggak sebaik dulu. Oke. Ya mudah-mudahan aja mereka di satu hari ngerti juga. Kebetulan ini amanah kan sesuatu yang tidak direncanakan. Tapi kepentingannya sangat masif BUMN ini gitu. BUMN ini sepertiga dari ekonomi nasional. Jadi kalau saya mementingkan 0,01% dibandingkan sepertiga ekonomi nasional, ya saya nggak mau menjadi bagian yang salah di kemudian hari gitu. Dan pertanggungjawab moralnya berat itu ya? Iya, dan ini akan terlihat di suatu hari. Mau diumpet-umpetin segini kan juga, suatu hari akan terbuka. Jadi lebih baik kita terbuka dari awal. Jadi kalau ada teman pun yang punya proyek di BUMN, ya terbuka, transparan, dan ikut proses yang benar. Nah sebagai menteri ya, ini menjelang 1 tahun ini, apa keputusan yang paling sulit? Entah itu karena berkaitan dengan hati, perasaan, pikiran, atau memang persoalannya yang rumit, yang paling sulit yang Anda rasakan? Ya, pasti melepas orang tuh sulit lah. Kalau tadinya direksinya 4, sekarang 1, kan banyak yang terkena. Iya. Saya juga punya empati. Ya tetapi ya kadang-kadang selama tadi transformasinya dan bisnis proses talent pool-nya juga transparan, ya kita harus suka nggak suka tegas menjalankan. Daripada kita rubuh Bersama-sama. bersama-sama. Waktu Anda memutuskan, ini berkaitan dengan tadi ya, semuanya transparan, semuanya fair, tapi ketika Anda memutuskan satu kebijakan dan kemudian itu mengakibatkan seseorang, 2 orang, 3 orang, berapa orang harus berhenti, ada nggak perasaan bersalah? Tadi kan Anda bilang saya juga berempati, tapi apa makna empati itu? Ya, kan yang namanya jabatan itu kadang-kadang identik dengan kekuasaan dan uang. Tetapi jabatan atau posisi politik ataupun apalah namanya sesuatu kekuasaan hanya memikirkan kekuasaan dan uang tanpa diiringi etika dan empati, akhirnya ini sesuatu yang mungkin harus dikoreksi secara menyeluruh. Karena itu sejak awal saya kan create yang namanya etikanya. Etikanya apa? Ya tadi semuanya kita proses dengan baik gitu. Empatinya apa? Ya empatinya kita balikan. Bagaimana empatinya itu kita balikan untuk kepentingan yang lebih besar. Contoh yang kita lakukan sekarang bagaimana kita di BUMN, ini karena bagian dari empati juga. Oke. Yang selama ini tadi UMKM sulit sekali masuk BUMN, kita kemarin meluncurkan program yang namanya Padi UMKM. Iya. Di mana tender berapa belas miliar di bawah, 8 kategori seperti catering dan lain-lain, udahlah nggak usah BUMN lagi. Dan pemainnya jangan itu lagi. Nah itu mungkin saya menyalurkan empati saya. Cuman kalau masalah saya melepas orang, ya tentu konteks yang berbeda. Berbeda dalam arti pasti saya kepikiran. Nah kalau dibilang jahat, ya itu bagian dari ketegasan. Dan tentu ada cara-cara lain yang bisa kontribusi untuk empati ini. Tetapi memang tidak dalam skala yang lebih kecil, tetapi tentu skala yang lebih besar. Pengertiannya apa itu? Ya tadi kalau memang BUMN-nya lebih sehat, proses daripada tadi dalam arti kehidupan di BUMN-nya lebih baik kan itu Manfaatnya akan lebih banyak akan lebih didapatkan besar, oleh orang. gitu. Dibandingkan kita harus melindungi 1-2 pihak atau oknum yang akhirnya nanti karena rasa iba kita, karena terlalu berempati, akhirnya nanti meledak 3-4 bulan lagi dengan kondisi COVID yang seperti ini, yang sehubungan dengan ekonomi yang lebih lebar. Jadi dampak negatifnya akan lebih besar. Akan lebih besar sekarang. Kalau dulu
ketika belum ada COVID, business as usual. Tapi karena COVID, 90% BUMN terdampak. Dan 30-90% revenue-nya kena. Hanya 10 BUMN yang sustain pada saat COVID ini. Apa? Telekomunikasi. Kita bicara tadi kesehatan, pertanian. Yang lain, contoh kereta api, penumpangnya tinggal 15%. Airport sedikit sekali. Nah ini yang ya memang dilema. Tetapi memang ya kondisi COVID-19 ini menuntut kita melakukan perubahan yang besar, signifikan, cepat, dan terukur. Ini tidak suka harus dihadapi dan seluruh dunia menghadapi ini. Ini yang memang berat, tetapi ya ibarat pil pahit. Nah Oke, jadi ini pil memang pahit yang harus ditelan supaya ke depan kita akan lebih sehat. Harus. Nah nanti ini saya akan tanyakan berkaitan dengan apakah Anda nyesal jadi menteri pada saat-saat seperti ini. Kan zaman dulu menteri kok kayaknya enak banget. Sekarang kalau saya lihat menteri-menteri kok kasihan banget. Saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi ini juga berkaitan dengan tadi ya. Statement Anda berkaitan dengan akhlak tadi, itu menarik sekali. Anda beberapa kali dalam ruang publik mengatakan bahwa Anda bukan saja membutuhkan pimpinan BUMN yang cerdas, tapi yang juga berakhlak. Ini pengertiannya apa? Apa ada kaitannya juga dengan banyaknya pimpinan BUMN yang nggak berakhlak ini? Enggak, gini, saya juga Gimana, menarik coba? ketika kemarin sama Pak Rektor IPB, Pak Arief Satria di satu forum diskusi. Dia mengangkat hasil riset siapa tuh, Stanley siapa saya lupa. Lalu yang menarik di situ dibilang, ini bukan hasil kita, ini hasil research. Ya. Satu, tingkat kesuksesan seseorang itu, ya, IQ itu nomor 21. Wow, selama ini kita pikir Nanti nomor kita kasih 1. hasil research-nya. Terus? Ya, lalu nomor 1 itu jujur. Jujur. Nomor 2 disiplin. Oke. Nomor 3 tadi interpersonal skill. Jadi nggak ada urusan sama Makanya ini kan, IQ ini jadi ya? kalau kita Kecerdasan. debatkan apakah pilihan saya akhlak, ya itu ya saya ngelihat sesuatu yang konektivitasnya agak nyambung. Oke. Yang keempat lebih menarik lagi, Apa? pasangan hidup. Oh iya betul. Jadi kalau salah pilih Kalau pasangan, salah pilih, kita didorong untuk korupsi itu. Tapi menarik juga ya, karena banyak sekali orang yang kita kategorikan cerdas, ternyata kecerdasannya untuk kejahatan. Ya, apakah itu korupsi? Kita kadang-kadang bingung lihat, ini kan orang pintar, terdidik, dan sudah punya tanda kutip materi yang banyak. Tapi kenapa dia masih mencuri hak orang? dan itu lebih menyeramkan yang namanya white collar crimes ya, dibandingkan Blue collar. yang dibawa Karena istilahnya, dampaknya itu lebih besar bagaimana? Iya, nyopet gitu. Tapi bukan berarti itu di ini ya. Tapi kadang-kadang ini kan impact, kita bicara impact. Nah, iya, makanya jadi dampaknya lebih besar kalau white collar crime. Iya, dan ini. saya sangat setuju dengan kebijakan hukum sekarang yang diambil oleh Bapak Presiden dan penegak hukum kita, Pak Jaksa Agung, kepolisian, juga KPK, bagaimana mereka mempush preemptif, tetapi ketika terdakwa yang dihukum tidak hanya badannya, tapi sita daripada asetnya. Iya. Kan sudah mulai terjadi Supaya beberapa. ada efek jerah ya. Ya kalau enggak Kalau kan tidak keluar-keluar masih kaya raya. Nah ngomong-ngomong, umur Anda berapa tahun ini? udah 50. Banyak orang yang mengatakan Erick Thohir itu terlalu muda untuk jabatan seberat ini. Nah, Anda dengan usia seperti ini, sekarang ini, pertama tadi kan saya sebutkan, sudah masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Tapi ngomong bagaimana rasanya masih muda tapi kaya raya gitu ya? Saya belum pernah ngerasain soalnya. Ya gini, kembali saya berterima kasih kepada almarhum bapak saya dan ibu saya. Kan kalau dibilang pengorbanan yang diberikan oleh almarhum bapak saya Muhammad Thohir itu luar biasa. Apa pengorbanannya? Kita bukan dari keluarga kaya.
Kalau boleh tahu waktu jadi menteri kan harus laporkan kekayaan. Berapa kekayaan yang dilaporkan waktu itu? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamu kita yang istimewa masih Menteri BUMN Erick Thohir. Nah tadi kan Anda bilang atau pertanyaan saya nih, apa enaknya jadi orang kaya dalam usia muda ya? Kemudian beban dalam usia yang masih 50, Anda sudah memikul beban seberat ini menurut kami. Nggak tahu Anda merasakan atau tidak. Dan mengambil keputusan yang berdampak begitu besar pada perekonomian Indonesia. Jadi kalau Anda salah langkah, Anda itu merugikan begitu banyak masyarakat Indonesia. Nah, tadi Anda sempat menjelaskan bahwa ini berangkat dari nilai-nilai, berangkat dari Anda bersyukur punya orang tua seperti orang tua Anda. Kenapa? Ya karena gini, almarhum Bapak saya Muhammad Thohir kan dilahirkan bukan dari keluarga kaya. Beliau itu merantau untuk mencari pendidikan dari Gunung Sugih ke Tanjung Karang ketika usia 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun sudah merantau untuk mencari pendidikan. Oke. Dan ya kembali rahasia Allah, sampai di Tanjung Karang dia lihat ada anak kecil yang berjualan baju dalam zaman itu, lalu dia tanyakan anak kecil itu dapat di mana supaya bisa bantu jualan. Ya, lalu dikasih tahu sama anak kecil tadi, dia datang ke kakek-kakek, "Kek, bisa nggak saya bantu jualan?" Dikasih barang. Ya rezeki lagi, barangnya habis. Dari barangnya habis sampai si kakeknya nanya, "Ini kamu besok balik lagi." Nah, lalu ditanya, "Dari mana?" "Gunung Sugih." Loh, si kakek ini Gunung Sugih. Gunung Sugih itu jaraknya pada tahun 40-an itu berapa jauh ditempuh. Jadi ya buat anak dia kecil. ceritakanlah bagaimana perjalanannya sampai ke situ, akhirnya dipercaya sama kakek itu, akhirnya dikasih kesempatan terus bantu sampai akhirnya lulus SD, SMP, merantau lagi ke Jawa, lalu lulus SMA ya. Nah, apa yang beliau jelaskan ke saya bahwa yang namanya setiap manusia itu kadang-kadang sudah ada jalannya dari Allah. Tapi poinnya harus dikerjakan sebaik-baiknya. Dan percaya ketika kerja sebaik-baiknya nanti hasilnya juga nggak tahu apa, biasanya baik. Tetapi bagaimana kepercayaan dari orang dan pendidikan itu sangat penting. Nah itu memang yang membuat keluarga kita hari ini tadi, uang bukan segalanya. Alhamdulillah bapak saya luar biasa. Ketika dia terus menjadi profesional di Astra dan akhirnya terus boleh mengembangkan bisnis pribadi ya. Dan beliau terus mendidik kita ini pola pikir. Nah, itu yang kebetulan terbentuk di keluarga kami. Kalau saya lihat misalnya contoh ya. Ketika saya tiba-tiba dipercaya men-turnaround perusahaan-perusahaan dari ada surat kabar waktu itu. Iya, yang udah nyaris Ya, kolaps, turnaround bangkit kembali. Sehat. Lalu juga banyak perusahaan, termasuk klub sepak bola yang saya itu di luar negeri yang entah berantah, ngerti juga enggak, kita bisa turn around. Jadi mungkin ini hal yang berkesinambungan yang membuat saya hari ini tadi, saya bisa coba melakukan turn around ini. Ketika Asian Games waktunya tinggal 2 tahun, kita bisa jalankan. Sama juga sekarang BUMN, saya yakin kita bisa lakukan transformasi. Tetapi tentu tadi bukan bekerja sendiri, saya dibantu oleh tim yang kuat yang saya bentuk sendiri. Ini penting kuncinya. Karena kenapa? Saya memerlukan tim yang siap bekerja siang malam dengan saya dan visinya sama dengan saya. Nah, kalau ditanya apakah
Jadi orang kaya enak ya enak lah pasti. Ya tapi kan cara menjadi kayanya yang penting. Ini banyak orang bilang, yang penting ini loh. karena dia lahir pas keluarganya kaya, bapaknya kaya, kemudian gampang aja dikasih modal, terus kemudian dia bisa. Saya tidak bisa mendinai itu. Ya, karena memang salah satu modal utama yang waktu itu diberi kepercayaan, karena waktu itu saya bilang, oke, saya mau pinjem bank ya atau pinjem uang sama orang tua. Orang tua bilang oke, tapi mesti balik ini hitungannya ini. Alhamdulillah. Oh, ada hitungannya juga itu ya. Sangat, ibu saya sangat disiplin. Ibu saya sangat disiplin. Utang-utang minta-minta. Minta-minta utang-utang. Bapak ibu saya kasih filosofi, kasih pemikiran. Tapi disiplin saya dapat dari ibu saya. Dan sampai hari ini ibu saya udah umur 80, sangat disiplin. Apalagi COVID ini disiplin. Kita mau datang aja nggak boleh. Iya kan? Oke, Nah hal-hal ini hal yang menurut saya apa ya, keluarga itu penting. Sikap ini kan pasti karena ada nilai-nilai dari orang tua tadi ya. Ya itu yang. Nah nanti Anda coba jelaskan apa nilai-nilai dari orang tua yang Anda terapkan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam menjalankan usaha. Apa Yang paling nilai-nilai? gampang. Apa itu? Kalau kita mau direspek sama orang, ya kita harus respek sama orang dulu. Itu contoh kehidupan sehari-hari. Kalau kita marah harus sebagai pimpinan, menegur harus. Iya. Tetapi kalau pimpinan itu lebih senang dilayani daripada melayani, salah. Mesti dua-duanya. Jangan hanya mau dilayani tapi nggak mau melayani. Oke. Nah itulah yang saya contoh kecil yang orang tua saya ajarkan bagaimana penting kita menghormati orang lain. Hormati juga bertutur kata. Ya, saya jarang marah, tapi kalau marah kagak enak. Nah, karena kenapa? Ya nggak sehat juga kalau marah-marah terus. Iya. Gitu. Nah ini yang saya rasa hal-hal yang memang pentinglah bagaimana punya keluarga yang sehat juga. Oke, sampai di sini dulu. Kita lihat dulu liputan berikut ini. Inter Milan memiliki segudang pengalaman dalam ajang olahraga internasional. Pada tahun 2018, Erik ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi ketua panitia Asian Games Jakarta Palembang. Kepercayaan Presiden Jokowi berlanjut. Erik ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin tahun 2019. Keberhasilan Jokowi mengungguli Prabowo Subianto, mengarahkan nama Erick Thohir menjadi salah satu menteri dalam kabinet. Ia pun didapuk sebagai Menteri BUMN dengan total pengelolaan aset senilai 8.200 triliun. Pria kelahiran 1970 ini menyadari pengelolaan BUMN tidak melulu profit oriented. Lebih dari itu, BUMN memiliki kewajiban melayani publik. Kinerja Erick Thohir mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Ia mampu merampingkan komposisi kepegawaian, bahkan berani memecat beberapa petinggi BUMN yang tersandung masalah. Erik tegas melepas jabatan di semua sektor bisnisnya demi meminimalisir konflik of interest sebagai Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Ya, menarik. Anda dalam usia masih muda tadi kan tercatat juga sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalau boleh tahu waktu jadi menteri kan harus laporkan kekayaan. Berapa kekayaan yang dilaporkan waktu itu? 2 triliun lebih. Kalau dibilang 2 triliun. masuk 50 enggak, yang masuk 50 tuh Boy Thohir. Nah, siapa lebih kaya, Anda atau Boy? Boy lah. Boy lah. Makanya justru lebih enak, kenapa? Apa? Ini saya joke. Kebayang nggak kalau kakak saya lebih miskin dari saya? Tiap hari minta proyek ke saya.
Jadi ini blessing juga ya. Blessing Dia juga. lebih kaya Jadi ya. semua ada jalannya. Dia Tapi lebih siapa kaya. lebih pintar? Beda sih. Kalau saya sebenarnya saya itu lebih fokus. Boy lebih overall. Tetapi kalau ditanya misalnya contoh ini joke aja. Gimana jadi Menteri BUMN? Ada hal yang juga saya nikmati. Saya menjadi orang yang lebih pintar karena sekarang saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berbagai jenis gitu. Jadi pelajaran berharga yang Boy nggak punya ini ya. Kan gini, kita itu sebagai manusia nggak boleh berhenti belajar. Nah ini yang kunci juga mungkin saya ya terus bisa beradaptasi karena belajar terus. Jadi menteri teman kurang. Bicara politik, bicara kebijakan, temennya kurang terus sekarang. Sedih juga sebenarnya. Ya, salah satu catatan prestasi Anda selain di dalam dunia bisnis adalah sukses memimpin penyelenggaraan Asian Games. Nah, ini kan Indonesia harum namanya waktu itu ya. Bagaimana ceritanya kok bisa presiden minta Anda yang jadi tanda kutip ketua untuk menggerakkan semua kegiatan Asian Games ini? Ya, tentu suksesnya Asian Games itu harus kita contoh dalam penanganan COVID-19. Oke, apa itu? Karena kenapa? Suksesnya Asian Games itu bisa berjalan ketika masyarakat dan pemerintah bersatu mensukseskan. Dan saya kembali penting punya tim yang profesional dan baik. Saya mengambil the best talent yang ada di Indonesia untuk bantu saya. Termasuk yang namanya Wisnu Tama di bidang broadcast, yang namanya Motar Sarman yang bagus di lisensi karena backgroundnya bekas pimpinan Walt Disney, dan banyak nama-nama yang saya tidak bisa persebutkan satu persatu. Nah, disitulah bagaimana kita melihat bangsa kita itu ternyata indah. Lihat aja dari pembukaannya, bagaimana kita itu kuat karena perbedaannya, bukan karena persamaannya, atau yang harus hari ini trennya disamakan. Ya, dan saya juga Muslim. Ya, tetapi kan dalam arti konteks yang lebih besar bahwa memang Indonesia ini dibentuk dengan dasar-dasar yang berbeda ya, menjadi satu, dan sekarang banyak negara di dunia itu justru terpecah karena ini. Nah, ketika Anda sukses kan semua orang bilang bahwa ini gara-gara sukses di Asian Games, kemudian Pak Jokowi merasa bahwa wah, kalau Erik yang mimpin tim kampanye, tim sukses ini bakal bisa sukses. Bagaimana awal mula kemudian presiden datang minta Anda itu gimana? Unik, karena waktu itu pembukaan Asian Games itu kan tanggal 18 Agustus. Waktu itu sukses, tapi ada isu-isu yang terjadi. Tiketing kurang. Yang kapasitasnya kita pikir 40.000, 80.000. Antri tiket di mana-mana kalau ingat waktu itu. Isu stuntman Bapak Presiden. Wah, itu stuntman itu gitu. Nah, tanggal 19 malam saya dan Wisnu Tama dipanggil. Lalu ketemu dengan Bapak. Awalnya kita tuh udah prepare ditegur. Karena tiketing dan juga karena stuntman. Kita udah siapin skenario jawaban. Gitu. Terus? Ternyata pada saat dipanggil justru Bapak Presiden mengucapkan apresiasi. Bahwa terima kasih dan sampaikan kepada tim Asian Games. Kalian sudah berbuat yang sangat luar biasa buat bangsa. Udah. Nah, begitu mau keluar taunya dipanggil lagi saya. Beliau bilang, Pak Erik masih mau bantu saya? Ya, saya pasti jawab mau dong. Ditanya masih maukah membantu saya, apa yang terpikirkan hari itu? Ya, saya dengan polosnya ya siap. Tapi nggak tahu apa. Saya pikir kan Asian Games. Iya kan. Lalu beliau bilang, ya udah kalau gitu bagus, kalau gitu bantu saya jadi
kampanye manajer. Oh, saya kaget. Hah. Itu benar-benar saya Terus? benar-benar kaget. Dan Langsung bilang iya atau bilang saya pikir-pikir bilang, dulu? Pak, ini kan Asian Games masih berjalan. Setelah itu pun ya belum tentu sukses. Ya, medali belum tahu dapat berapa. Penutupan belum. Nah, beliau bilang, "Ya, saya ngerti, tapi saya percaya dan saya perlu figur yang bisa menyatukan." Karena suka tidak suka, kan sekarang yang namanya di tim saya itu banyak partai, banyak relawan, banyak masukan, banyak pemikiran. Perlu ada figur yang independen. Ya, mempersatukan. Yang bisa menselaraskan, mensinkronisasikan. Nah, lalu saya bilang, Pak, boleh nggak kita selesaikan Asian Games dulu? Nah, Bapak bilang, baik, tapi itu merupakan keputusan. Karena saya udah timbang-timbang yang terbaik. Ya. Saya ya tentu saya bilang, baik Pak kalau gitu nanti ya didiskusikan lagi. Kan halusnya begitu ya. Oke. Gitu. Nah, setelah penutupan tanggal 2 September, ya ternyata kejadian tanggal 6 September beliau panggil, ya beliau bilang, Pak Erik udah jangan sungkan-sungkan, ini yang harus kita jalankan dan saya lihat ini penting bagaimana kita terus juga mengkampanyekan persatuan. Karena pasti unsur-unsur daripada kampanye ke depan ini selalu akan banyak perbedaannya. Tunggu dulu, ini kan tadi kan saya bilang bahwa pengusaha biasanya tidak, kalau bisa menjaga jarak dengan urusan politik. Itu saya sampaikan di diskusi itu. Tapi kemudian beliau, akhirnya menerima itu. beliau bilang saya mau Pak Erik yang bisa mimpin. Jadi Anda nggak bisa nolak lagi? Ya nggak bisa nolak. Dan terus terang ya. Apa kata keluarga teman-teman ketika akhirnya, ini kan maaf ya, ada teman Anda Sandiaga Uno yang ada di kubu sebelah. Iya, Nah iya, ini bagaimana iya. dilemanya Ya. itu? Saya tentu begini, ketika saya disampaikan, ya saya tentu ke orang tua saya, kebetulan kan tinggal ibu. Iya, terus apa Ya, komentar ibu? Ibu ya sangat keberatan. Ya. Kenapa? Ya ibu kan memang Urusan politik nggak bukan suka? orang politik gitu. Oke. Nah tentu saya sampaikan ya ini suatu hal yang tidak mudah. Saya mohon restu, seperti saya juga mohon restu ketika jadi ketua ASEAN Games. Karena gini, saya percaya restu ibu itu penting. Penting, iya. Dan biasanya orang sukses itu orang yang sayang sama ibunya. Gitu. Bukan berarti jangan sayang sama bapaknya ya. Nanti anak-anak kita kurang ajar sama kita. Nah, tapi Tapi menarik ini, banyak orang percaya tentang ibu ya. Ya, Oke. alhamdulillah saya rasa dengan jargon-jargon politik kemarin, ya, di mana unsur perbedaannya sangat kental. Nah, dan hari ini terbukti bagaimana Bapak Presiden, pemimpin yang besar, Pak Prabowo juga pemimpin yang besar, bersatu, tidak melihat perbedaan yang sebelumnya. Tapi sekarang, bagaimana Anda menjelaskan kepada teman-teman di kubu sebelah? Di wah, mana kan, susah lah, susah. itu bagaimana? Itu susah hubungan lah. jadi rusak atau tidak? Karena mereka Ya, akan gini, bingung, kenapa nggak belain gua? Kan teman-teman akan begitu. Iya, memang nggak enak. Jadi menteri teman kurang. Jadi TKN, jadi ASEAN Games temennya banyak waktu itu. Oke, Karena semua gembira. Semua teman. Tapi begitu politik. bicara politik, bicara kebijakan, temennya kurang terus sekarang. Sedih juga sebenarnya. Cuman ya beginilah, kan yang namanya jabatan itu ada saatnya. Pasti nanti sesudah nggak menjabat adalah konsolidasi lain. Apalagi dengan kondisi dulu, seperti itu ini. artinya Anda nggak bahagia sekarang ini? Ya gini, satu kan Anda bahagia atau tidak jadi menteri ini? kalau dibilang sih enggak. Nah ini menarik, karena ketika Pak Jokowi belum menang nih ya, menjelang penghitungan suara, sudah mulai muncul isu bahwa wah jangan-jangan Erik akan dijadikan menteri. Nah, kemudian Anda secara terbuka bilang saya tidak ingin masuk dalam kabinet.
Nah, setelah Anda jadi menteri ini kan banyak, oh jangan-jangan dia cuma pura-pura Iya, dulu. setuju, Sebenarnya mau aja dia, belagu aja dia. Nah, coba jelasin, kenapa sampai akhirnya Anda sekarang duduk di posisi menteri? Saya rasa sama, bahwa sejak awal hatinya saya, dan sampai sekarang loh, pengen jadi pengusaha. Oke. Karena memang kultur daripada keluarga saya. Tetapi memang garis tangan kadang-kadang kita tidak tahu. Oke. Misalnya, lagi asik-asiknya di luar negeri ngurusin sepak bola yang serba gemerlap, tiba-tiba mesti Pulang kampung. pulang kampung, mimpin Asian Games 2 tahun sampai harus menjual aset saya di luar negeri. Karena tidak bisa datang kan? Oke. Kan tidak mungkin datang ke luar negeri lagi ngurus 2 tahun Asian Games. Wah, ini pengorbanan lagi nih, ini baru tahu kita ini. TKN juga sama. Ketika saya bilang dengan jujur, saya ingin kembali ke habitatnya. Dan memang setelah pemilihan selesai kan memang ada jeda waktu, nggak boleh bubar TKN-nya. Iya. Nah, saya tuh udah balik ke perusahaan cari-cari kegiatan ya, dan itu nggak gampang. Setelah Asian Games, setelah TKN, terus balik ke bisnis tuh nggak nyambung. Hampir 3 tahun Anda Iya, tinggalkan bisnis dan ya. pola pikirnya nggak nyambung. Saya perlu waktu sebulan buat adjust, ya. Lagi asik-asiknya, ya, tiba-tiba waktu itu saya dipanggil. Dan saya jelaskan bagaimana bagusnya kalau Bapak Presiden punya tim ekonomi yang juga berbeda, bukan seperti Kadin ataupun HIPMI, tetapi tim ekonomi yang menegakkan atau menjalankan policy ekonomi Bapak Presiden. Ya, ini bukan Menko ya, tapi untuk menjadi think tank. Ya, kalau Pak Menko kan pemerintah, tapi ini tim inti Presiden untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi secara ini. Dan tentu hal-hal itu menjadi masukan. Dan sama beliau, oke, jadi tetap mau bantu saya. Ya, saya terhormat Pak kalau bisa bantu dikit. Tapi apa persisnya yang disampaikan Pak Jokowi sampai akhirnya Anda menyerah, tanda kutip? Untuk BUMN beliau menyampaikan bahwa Pak Erik, ini sudah waktunya BUMN ini dikelola secara transparan, profesional, efisien, dan bisa menciptakan daya saing. Jadi permintaan untuk jadi Menteri BUMN itu langsung dari Pak Jokowi, hanya satu pilihan itu, atau Anda dikasih beberapa pilihan dan Anda memilih BUMN? Langsung itu. Tidak ada pilihan lain? Okay. Maunya ke Ken. Maunya ke Ken. Okay. Beliau menyampaikan tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Saya perlu orang yang bisa merupakan perubahan secara pasti. Nah, saya sudah lihat bagaimana Pak Erik bekerja. Nah, memang ini jauh lebih berat lagi dari yang pernah diberikan. Nah, tapi ya kita harus mengisi kabinet dengan orang-orang terbaik. Itu yang beliau sampaikan. Tuh, jadi Anda harus yang bisa melakukan. Tunggu, tapi terlepas apapun, percaya sama saya. Kalau saya tidak deliver atau menteri lain tidak deliver, tetap diberhentikan. Ya harus siap. harus siap. Itulah yang saya bilang, jangan hanya siap diangkat, tapi siap diberhentikan. Kan tunggu gini, dulu, Anda bahagia nggak sih jadi menteri ini? Ya, bebannya sangat berat. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Itu artinya Anda nggak bahagia sekarang ini? Ya, gini, satu kan. Anda bahagia atau tidak jadi menteri ini? Kalau dibilang sih enggak, karena tekanan di sana sini. Ya, ini jujur lah, dibilang apa? Teman satu-satu berguguran. Teman berguguran. Duitnya dikit. Dibilang jahat. Ya, kan? Gaji Anda berapa sih jadi menteri ini? Ya, alhamdulillah 19 juta. Tapi tunjangannya bawa pulang uang berapa? Enggak ada. Jadi kalau dibandingkan dengan Anda jadi pengusaha, pendapatan Anda tinggal berapa? Saya rasa enggak saya aja, mayoritas menteri kayaknya nombok deh. Coba di interview. Menteri. Lalu gitu. Apa enaknya jadi menteri? Kalau saya berprinsip tadi, ya saya menyelesaikan
tugas yang diberikan sebaik-baiknya karena ini amanah. Bahagia, tidak bahagia kita harus compensate. Tapi dengan apa? Ya dengan hasil. Kalau hasilnya baik, insya Allah pasti bahagia. Cuman kalau udah suffer, udah segala, tidak ada hasil, buang-buang waktu. Kita harus deliver the dot gitu. Karena itu sejak awal saya bilang transformasi BUMN ini harga mati, harus kita jalankan. Dan terbukti sekarang dari 142 BUMN kan sekarang tinggal 41 BUMN dalam konsolidasi. Di mana ada tinggal 12 klaster dari 27 klaster. Jadi kalau bisa disimpulkan pengorbanan Anda besar sekali untuk di posisi ini. Orang lain berburu, berharap mengejar jabatan ini, sementara Anda kok merasa... Kembali kan gini juga, bahwa kalau kita lihat dari sisi lainnya, kan kita juga mesti bersyukur kita dilahirkan di Indonesia. Kita nggak bisa milih loh. Iya. Allah tuh waktu lu lahir gitu. Kita nggak bisa milih di Nigeria, di Indonesia, ya di Rohingya yang susah banget sekarang. Apa moral cerita ini? Ya poinnya saya ketika kita dilahirkan di Indonesia, ya kita diberikan segala hal karena Indonesia loh. Saya pun kaya karena Indonesia. Saya dihargain di dunia karena Indonesia. Nah hal ini kan mesti ada kontributnya. Nah kebetulan ya kontributnya ini mungkin tadi rahasia Allah, saya juga nggak tahu apa karena Allah yang maha tahu ya. Kita ini kan tidak sempurna. Ya ini yang mungkin Allah bilang ya udah waktunya harus kontribusi lagi, kan udah dikasih duit sama Allah juga katanya. Lu bagi-bagi lah gitu ya kan. Sama juga yang namanya kekuasaan juga. Ya kalau kekuasaan itu tadi hanya mencari uang, saya rasa salah. Justru kekuasaan itu harus didasari dengan etika dan empati supaya ada balance sehingga bermanfaat juga dengan tadi pihak-pihak yang lebih banyak. Bisa cerita nggak seberapa kuat APBN kita ini menopang beban ekonomi yang ada sekarang ini? Nah, Bung Erik, ini kan banyak masyarakat yang khawatir, ya apalagi kita nggak tahu sampai kapan pandemi COVID ini menjadi beban bagi bangsa Indonesia dan dunia tentu saja. Nah, kekhawatiran itu terutama untuk menjawab pertanyaan, apakah APBN kita ini akan mampu ya menopang beban ekonomi yang seberat ini. Hampir 700 triliun sudah dikucurkan untuk urusan pandemi COVID. Belum lagi kita tahu pertumbuhan ekonomi kita bahkan sampai minus 5, ya semua orang bilang kita akan masuk dalam krisis. Dan ada yang menganalisa bahwa ini sampai 2020 sekian kita nggak akan bisa bangkit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada rasa takut, rasa tidak percaya bahwa kita akan selamat dari pandemi COVID. Nah, bisa cerita nggak seberapa kuat APBN kita ini menopang beban ekonomi yang ada sekarang ini? Pikir Mas Andi mau nanya lagi, abis dari Menteri BUMN sekarang kok jadi ketua pelaksana COVID? Oh iya, itu nanti ujungnya. Jawabannya sama aja, nggak usah ditanya lah, bahwa kita jalan aja lah. Kita ini kan pasukan, Bapak perintahin ya kita jalankan. Toh fungsinya jelas, sebagai ketua pelaksana itu saya mempercepat, mensinkronisasikan, dan mensupport daripada berbagai kementerian dan program. Jadi saya itu jelas. Kalau dibilang mirip lagi sama TKN, mirip lagi sama Asian Games. Yang agak beda di Kementerian BUMN ya karena mesti lebih kencang, karena ada transformasi. Nah ini bagaimana menjawab ketakutan, kekhawatiran, kegalauan orang-orang, apakah kita ini akan mampu keluar dari mampu. Kenapa Anda bilang Gini, mampu? Kita kan kalau bicara mampu itu jangan berdasarkan hanya asal ngomong mampu, tapi ada data dan fakta. Nah, kita bicara yang hari ini dulu tren. Iya. Tren kita sekarang sudah sangat baik kalau dibandingkan. Tren apa yang dimaksudnya? Tren kesembuhan. Tren kesembuhan itu sekarang tinggi. Yang tadinya kita rendah, sekarang sama kesembuhan global kan sudah hampir sama. Global itu 72%, kita 71,5 atau 0,8. Jadi sudah ke tren. Kalau kita sekarang penyembuhannya, mohon maaf, tidak ada maksud menjelekkan negara lain. Banyak negara lain itu tren penyembuhannya masih di bawah 60%. Ya ada yang lebih bagus lagi seperti Jepang. Tapi ya kita ambil
data yang baik, yang di tengah. Oke. Nah, kita sudah di situ. Data fatality atau kematian yang sangat menyedihkan, ya kan? Siapa sih yang mau terima bapak kehilangan anak, ibu kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, ya bahkan setiap hari juga saya suka dikontak minta tolong. Itu kan membuat kita juga ya nggak enak lah sebenarnya. Iya. Nah, tetapi data fatality kita sendiri yang tadinya bulan April 8% lebih sekarang sudah di bawah 43,9. Fatality dunia itu 3,2. Jadi kita trennya ke sana. Nah, justru fatality ini yang harus kita tekan. Kenapa? Kalau kita bicara tadi yang namanya COVID, nah angkanya akan terus naik. Ya, saya mau ke Korea minggu depan. Kita mau ngecek bagaimana kesehatan seperti di sana. Penanganan kesehatan Ya, di sana. Tapi saya dapat info terakhir lagi naik lagi COVID di Korea juga. Nah, saya sangat salut kepada negara-negara yang bilang 0, 0, 0, saya sangat salut. Gimana caranya pengen tahu juga gitu. Ya. Program daripada komite selalu dari awal Indonesia sehat yang utama. Tidak bicara Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh, Indonesia sehat. Karena kalau tadi kesehatannya tidak diselesaikan, lupakan Ekonominya ekonomi. juga. Oke. Nah, disitulah kenapa kita mencari terobosan. Apakah tadi kita sekarang produksi Vaksin. obat Favipiravir ya, yang Avigan itu, Iya. yang tadinya import kita bisa buat sendiri nanti. Apa obat-obat lain lah kita coba gitu. Karena ini jangan sampai kita import terus. Lainnya apa? Vaksin. Karena itu sejak awal kita agresif kepada vaksin. Itu dari bulan Maret. Bagaimana Bio Farma bekerja sama dengan Balitbangkes, lembaga Eijkman untuk vaksin merah putih sejak Maret. Ada black and white suratnya. Nah, tapi kalau memang baru ditemuin vaksin merah putih Iya. yang katanya 2021 uji klinis 1, 2, 3-nya akan berjalan dan baru 2022. Dua-dua. Kan kita nggak mungkin nunggu. Kalau Sinovac? Nah, itulah kenapa kita cari terobosan. Kebetulan ada beberapa negara yang terdampak terlebih dahulu. Dan ada beberapa negara yang R&D-nya lebih bagus dari kita. Ini makanya tadi saya bicara R&D juga di BUMN. Harus dikembalikan ke universitas, jangan BUMN yang ngurusin R&D. BUMN mengkomersialisasi saja. Nah, sama di sini. Ketika ada negara R&D yang lebih maju, contoh AstraZeneca kerjasamanya sama siapa? Oxford University. Nah, hal ini makanya untuk menjadi quick win, tadi kita coba melakukan G2G bilateral ke Cina dan UAE. Alhamdulillah direspon dengan baik karena hubungan daripada Bapak Presiden dengan pemimpin dua negara tersebut dan hubungan Indonesia dengan dua negara tersebut sangat bagus. Makanya kita dapat prioritas. Oke. Nah, Prioritas apa diberikan ke kita? Vaksin diberikan. Nah, insya Allah kalau memang akhir tahun ini dapat 30 juta, lalu di Januari, Februari, Maret itu 30 juta, baru nanti April sampai Desember ada tambahan lagi 220 juta sampai 280 juta, berarti totalnya kumulatif 340 juta. Ini kan sangat bagus buat kita tadi memastikan keamanan buat masyarakat kita. Karena vaksin ini kan buat yang sehat. Bagi sebagian orang tetap melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu jumlah korban, jumlah mereka yang positif, misalnya ini sampai udah mendekati 250.000. Kemudian yang meninggal udah mendekati 10.000. Ini kan angka-angka ribuan yang tinggi. Iya, bagaimana setuju. menjelaskan Tapi angka-angka dibandingkan negara lain, kita jauh lebih baik. Kalau kita hitung dari populasi. Apakah sempurna? Tidak. Sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemerintah hadir, pemerintah bekerja 24 jam untuk memastikan tadi rakyat ini terlindungi, termasuk dengan vaksin ini. Kalau ada yang Tetapi tanya, jangan juga dibalik. Oh, berarti kalau udah vaksin nggak perlu protokol. Salah lagi. Protokol itu penting dan sukses daripada Indonesia sehat sejak awal seperti Asian Games. Kalau seluruh rakyat mau gotong royong, disiplin, jaga protokolnya. Nah, ini nggak bisa dibolak-balik gitu. kalau ada orang bicara mengenai APBN kita, Nah, ini kembali kita bicara kondisi ekonomi. Karena itu
pemerintah di Indonesia Sehat itu baru masuk yang namanya Indonesia Bekerja. Apa? Dukungan bantuan sosial dijalankan bersamaan. Apakah subsidi gaji yang alhamdulillah sudah berjalan sekarang, apakah bantuan usaha mikro, bansos yang namanya bansos tunai akan mulai dijalankan, dan ini sampai 2021 awal. Karena kenapa? Disambungkan dengan vaksin tadi, karena vaksinnya kan baru mau suntik juga. Nah, sinergisitas ini terjadi. Baru kita bicara stimulus ekonomi yang lebih besar. Nah, pemerintah akan melakukan terus percepatan investasi kepada infrastruktur, logistik, dan fundamental yang lain. Karena itu kemarin Bapak Presiden meminta kita meluncurkan industri batang sebagai fasilitas tadi membangun investasi yang baru yang pindah dari negara lain. Kita nggak boleh kalah sama Vietnam, sama Myanmar. Itu dilakukan. Tapi kan ngebangun perlu 6 bulan. Investasi baru balik 7 bulan. Karena itu saya dengan Kepala BKPM kejar lagi ke Korea. Karena ada dua deal dari Korea yang akan dilakukan oleh 2 perusahaan besar yang mengambil 140 hektar dengan ekonomi teknologi yang tinggi. Salah satunya EV battery. Ini kita lakukan. Percepatan daripada digitalisasi di bawah Pak Menkominfo. Ini dalam 3 tahun semua harus ada wifi. Percepatan listrik yang mohon maaf PLN dibebanin banget. Jadi kemarin makanya perlu bantuan banget sama pemerintah yang berupa PMM dan bayar hutang itu. Itu juga kita lakukan karena kita mau ada penetrasi listrik bisa sampai elektrifikasi 100%. Nah, ini semua investasi yang ada returnnya. Apalagi tadi kita punya market yang besar, kita punya sumber daya alam yang besar, logistik dan people-nya dibangun, ini menjadi kekuatan yang ini. Nah, kembali kalau ditanya APBN. Alhamdulillah juga pemimpin-pemimpin bangsa kita disiplin. Apa? Defisit anggaran kita 3% terus. Coba bandingkan banyak negara lain. Jadi efisiensi di mana-mana ini ya. Iya, kalau negara lain itu defisit anggarannya dibebaskan. Dan komposisi utang Indonesia itu berdasarkan GDP 30%-an. Dibandingin negara lain seperti Singapura aja udah 100% lebih dari GDP. Belum negara-negara lain yang tumbuh. Itu jadi kita dalam tingkat yang baik. Nah, karena itu dengan defisit anggaran 3 tahun ke depan yang 6,2 nanti jadi berapa, terus nanti dibalikan 3%, ya ini yang tadi namanya sirkulasinya akan baik kembali. Mungkin sekarang agak kencang anginnya, tapi nanti akan ketemu lagi angkanya. Nah, karena itu juga kita mengharapkan ketika investasi untuk tadi ya, apakah yang sekarang sedang sering dibicarakan RU Cipta Kerja ya, apakah juga yang namanya Perpu moneter yang kemarin dibicarakan, bagaimana kita ini ingin bersinergi semua ya, ini akan memperbaiki tadi policy birokrasi, sendi-sendi ekonomi kebijakan sehingga impactful bisa kembali lagi. Jadi nanti kita di tahun 2022-2023 kita harapkan yang namanya income kepada pemerintah itu kembali normal. Tapi hari ini ibarat kita punya perusahaan. Ya harus suntik modal gitu. Kalau nggak disuntik perusahaannya mati. Oke, jadi tetap harus ada optimisme di sini ya. Saya optimis. Oke, terima kasih Bung Erik ya. Banyak sekali pencerahan hari ini yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi masyarakat yang mendengarkan perbincangan kita ini, dan semoga Indonesia mampu melalui masa-masa sulit akibat pandemi ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, nggak ada maksud apa-apa, tapi ya itulah saya ceplas-ceplos. Makanya judulnya Erik Thohir apa adanya. Oh gitu. Saya mau kasih sesuatu buat Anda, dan ini ciri khas dari Kick Andy, yaitu karikatur. Wah. Iya. Karikatur, coba kita kasih lihat penonton dulu sebelum yang mau dikasih lihat, nggak boleh lihat dulu. Ini dia, cuma warna bajunya ini yang agak salah ini. Oh. Iya, coba kita lihat. Iya. Nanti ada gosip gabung ke partai tertentu. Makanya ini harusnya putih, tapi nggak apa-apa. Apalah artinya warna, tapi poinnya adalah bagaimana pekerjaan Anda yang luar biasa membutuhkan energi yang luar biasa. Pada saat yang bersamaan, Anda harus melakukan semua pekerjaan yang ada di gambar ini. Yaitu bagaimana bersih-bersih BUMN, membenahi BUMN,
kemudian pencegahan COVID juga ada di sini, bagaimana membuat Indonesia bisa tangguh, dan ini kerja keras dengan hati. Kok mesti ada keringetnya dikit? Oh iya. Keringetan. Nggak boleh, ini Stres. kerja. Keringetnya karena stres. Kerjanya happy lah. Oke, terima kasih. Semoga berkenan. Terima kasih luar biasa. mengingatkan Waduh. bahwa apa Top yang Anda ini. lakukan untuk Indonesia yang lebih baik. Thank you, thank Terima you. kasih. Thank you, thank you. Sebelum itu saya juga mau kasih buku Minta tanda tangan dong. Andi Noyak, Kisah Hidupku, sudah ditulis dan sudah tanda tangan. Alhamdulillah. Buku BUMN Berakhlak ini akan saya bagikan kepada penonton. Anda bisa mendapatkan buku ini melalui cara yang sederhana, yaitu mengikuti kuis di Twitter, Kick Andy Show, juga bisa melalui website kickandy.com, dan bagi Anda yang tadi terlambat mengikuti acara ini dari awal, Anda masih bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan jangan lupa ada cuplikannya juga di YouTube Kick Andy Show. Akhirnya saya hanya ingin mengingatkan kalau Anda ingin berbuat baik dengan cara yang mudah, maka Anda bisa klik benihbaik.com. Semoga apa yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.